Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 9 tentang kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, jadi apa antara hak dan kewajiban itu? Ya, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan sesuatu yang harus kita terima disebut hak. Nah, jadi setelah kita melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita. Kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, menjaga hutan agar tidak gundul. Yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Yang keempat, mengurangi polusi udara. Kelima, menerapkan perilaku hemat energi. Yang keenam, merawat pohon dan tanaman sehingga lingkungan tetap asri. Dan yang ketujuh, menjaga hewan dan tumbuhan dari terjadinya kepunahan. Nah, setelah itu hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, menikmati lingkungan segar. Yang kedua, hidup nyaman dan aman. Yang ketiga, menggunakan energi seperti listrik. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, terbebas dari polusi. Sekarang kewajiban terhadap sumber energi. Tadi lingkungan, sekarang sumber energi. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Sekarang hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Sekarang perilaku boros dan hemat energi. Contoh perilaku boros energi: menghidupkan lampu pada siang hari. Nah, ini tidak perlu ya. Membiarkan peralatan elektronik tetap menyala meski sudah tidak digunakan. Yang ketiga, menonton televisi sepanjang harinya. Televisi dinyalakan sepanjang hari. Tidak boleh ya. Itu namanya boros energi. Sekarang contoh perilaku hemat energi. Yang pertama, mematikan lampu pada siang hari. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang ketiga, menonton televisi seperlunya saja. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang melimpah. Flora berarti tumbuhan, sedangkan fauna hewan. Perlu dilakukan konservasi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Nah, apa itu konservasi? Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup baik tumbuhan, hewan maupun lingkungannya untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan dan pelestarian. Nah, ini penyebab kelangkaan hewan. Yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan dan digunakan sebagai hiasan. Yang kedua, waktu perkembangbiakannya yang cukup lama.
Yang ketiga, habitat rusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, sekarang penyebab kelangkaan tumbuhan. Yang pertama, dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa ada usaha melestarikan. Yang kedua, pembukaan areal hutan. Yang ketiga, terkena hama dan sulit berkembang biak. Yang keempat, wilayah mengalami kekeringan sehingga sulit untuk tumbuh dengan baik. Sekarang kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati hak asasi orang lain. Yang keempat, membayar pajak. Dan yang kelima, mengikuti pendidikan dasar. Sekarang haknya, hak warga negara Indonesia. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Yang kedua, menikmati hidup layak. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat. Yang keempat, beragama dan beribadah. Yang kelima, membela negara. Yang keenam, mendapat pendidikan yang layak. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan. Yang kedelapan, hak menikmati kekayaan alam. Sekarang kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Kemudian melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif. Sekarang haknya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ini kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Kemudian saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ingat, reboisasi itu apa? Ya, penanaman kembali. Yang keempat, mengelola sampah dengan baik. Sekarang kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pertama, memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. Yang kedua, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Yang ketiga, membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Yang keempat, menyediakan tempat pembuangan sampah. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Kalian harus hemat ya. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Sekarang penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga ya. Yang pertama, hidup rukun bersama seluruh anggota keluarga. Kedua, saling membantu dalam melaksanakan tugas rumah dan lain sebagainya. Sekarang di lingkungan sekolah. Yang pertama, bekerja sama menjalankan tugas piket kelas. Yang kedua, berteman dengan setiap siswa tanpa membeda-bedakan dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian di lingkungan masyarakat, yang pertama hidup rukun dengan seluruh warga, yang kedua melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar bersama seluruh warga dan lain-lain.
Sekarang contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Oke, jika ingin sehat, berarti hak ya, hak ingin sehat. Jadi kewajibannya apa? Kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian ingin terhindar dari banjir, kamu memiliki hak terhindar dari banjir. Kewajibannya apa? Jangan membuang sampah di sungai. Terus kamu ingin mendapatkan hak menginginkan udara bersih, jadi kewajibannya apa? Kamu harus mau menanam pohon. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, membantu orang tua di rumah, dan sholat 5 waktu tetap dijaga ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.